Selamat pagi, saya Maria Gabriela Olivia Dian Cynthia dengan NIM 86207181502114. Saya mendapat tugas ujian akhir semester yaitu komunikasi dan negosiasi. Hakikat komunikasi, pengertian komunikasi. Communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, berarti berbicara bersama, berunding, berdiskusi, serta berkonsultasi satu sama lain. Kata communicare erat kaitannya dengan kata Latin lainnya yaitu komunitas, yang artinya masyarakat sebagai kesatuan, ikatan pertemanan, serta hubungan antara orang-orang satu sama lain. Komunikasi merupakan hal yang pasti dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Demikian juga dengan hewan. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupannya. Adapun komunikasi menurut para ahli. Pertama, menurut Wilbur Schramm dalam uraiannya How Communication Works, mengatakan komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communio atau common. Bila mana kita mengadakan komunikasi berarti membagikan informasi agar isi penerima maupun si pengirim paham atas suatu pesan tertentu. Jadi, esensi komunikasi adalah menemukan atau memadukan si penerima dan si pengirim. Kedua, komunikasi menurut Bernard Bergson dan Gary Steiner. Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Menurut William Aldic, komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antar individu. Atau communication is the process of transmitting meaningful symbol between individuals to public opinion. Adapun paradigma mengenai landasan ilmiah komunikasi, diantaranya paradigma klasik meliputi 1. Filsafat sebagai akar ilmu komunikasi, 2. Psikologi sebagai akar ilmu komunikasi, 3. Antropologi sebagai akar ilmu komunikasi. 2. Paradigma kontemporer meliputi pertama, matematika sebagai akar ilmu komunikasi, fisika sebagai akar ilmu informasi komunikasi, biologi sebagai akar ilmu komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. 3. Agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. 4. Penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Fungsi komunikasi. 1. Untuk menyampaikan informasi sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. 3. Sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. 4. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pengisian waktu luang misalnya dengan berbicara via telepon, chattingan, sosial media, video call, dan sebagainya. Sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif untuk dapat mengenal diri sendiri, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana, misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan
pengalihan pendapat dalam rapat tertentu. Sebagai hiburan, misalnya ketika Anda sedang jenuh kemudian menghubungi teman jauh untuk sekedar mengobrol santai. Untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Media komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium atau media jamak medium tunggal. Artinya secara harfiah ialah perantara, penyampai atau penyalur. Percakapan langsung antara dua orang di suatu ruangan atau di tempat tertentu lainnya. Tanpa perantara apa-apa disebut kegiatan komunikasi tanpa media. Mereka berbicara secara langsung dari mulut ke mulut, namun apabila kegiatan komunikasi itu dilakukan sambil masing-masing pihak menggunakan pengeras suara karena letaknya saling berjauhan. Misalnya, mereka tidak lagi berkomunikasi tatap muka tetapi sudah menggunakan media, dalam hal ini media pengeras suara atau speaker. Alat yang digunakan untuk komunikasi yaitu surat, telegraf, radio, televisi, telepon, kabel, smartphone, dan komputer. Sekian dari saya, terima kasih.